Ketika Raja Serigala Badai muncul, lusinan serigala sangat terkejut sehingga mereka buru-buru berbaring di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Seorang Raja Serigala tingkat ini seperti dewa di mata mereka. Ini merepotkan. He Wudi mengerutkan alisnya. Binatang serigala yang tiba-tiba muncul pasti adalah raja dari binatang serigala. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Jika itu di masa lalu, dia pasti bisa membunuhnya dengan tatapannya. Namun, dia terluka parah sekarang, dan sulit baginya untuk berurusan dengan serigala normal, apalagi melawannya. Melolong, Raja Serigala Badai mengangkat kepalanya dan meraung. Tatapan ganasnya terkunci pada He Wudi. Dari kelihatannya, sepertinya bersiap untuk menyerang. Sial, dia Wudi mengutuk dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari pengejaran sekelompok pembudidaya yang kuat. Namun, begitu dia tiba di dunia fana, dia akan mati di mulut binatang serigala. Dia tidak mau menerima ini. Suara mendesing. Raja Serigala Badai langsung menerkam dan membuka mulutnya yang berdarah. He Wudi putus asa. Luka-lukanya terlalu parah, dan tubuh fisiknya telah sangat merosot. Dia tidak bisa melakukan serangan balik atau menghindar sama sekali. Adik kecil, jangan panik. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakangnya. Jun Changqiao tiba-tiba melangkah maju. Dia mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya dan langsung meninju wajah Raja Serigala Badai, membuatnya terbang dengan keras. Salah satu dari orang-orangnya sendiri melawan salah satu dari orang-orangnya sendiri. Pertunjukan macam apa ini? Seluruh proses terjadi dalam sekejap. Jika itu adalah orang normal, mereka akan tercengang. Namun, ekspresi He Wudi tidak berubah. Dia menatap pria yang menyelamatkannya. Di dunia ini, dia bergumam, sebenarnya ada pria yang lebih tampan dariku. Mendengar ini, Jun Changqiao hampir jatuh ke tanah. Dia hampir mati, dan dia masih memikirkan hal ini. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Melolong, Raja Serigala Badai mundur jauh. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia kemudian melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Ia berpikir, bukankah itu hanya akting? Mengapa dia benar-benar memukulku begitu keras? Setelah Raja Serigala Badai pergi, sekitar 20 serigala juga ketakutan dan melarikan diri. Adik laki-laki, Jun Changqiao tersenyum dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Dia membiarkan Raja Serigala Badai memainkan penjahat sementara dia memainkan pahlawan untuk memenangkan hati pemuda itu dan merekrutnya. Ini adalah rencana yang bagus. Saya baik-baik saja. He Wudi mengangguk, berbalik, dan pergi. Meskipun dia bersyukur bahwa seseorang telah menyelamatkannya, memanggilnya, adik, membuatnya tidak bahagia. Adik laki-laki, Jun Changqiao berteriak, kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih dan pergi begitu saja. Bukankah itu terlalu kasar? Terima kasih. Petik 2, petik 2. Pemimpin Sekte Jun menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang itu pergi. Saya pikir dia akan sangat berterima kasih. Dia tidak bisa membiarkan bibit yang begitu bagus pergi. Jun Changqiao buru-buru mengejarnya dan berkata, adik laki-laki, kamu belum melakukan kontak dengan seni bela diri, kan? Ketika saya bersentuhan dengan seni bela diri, Anda masih cair. Adik laki-laki, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan sekte yang aku buat? Ketika saya membangun water court, Anda masih cair. Adik laki-laki, He Wudi berhenti dan menyela, kakak, kakak, tidak bisakah kamu memanggilku begitu? Jun Changqiao berkata, kamu terlihat seperti berusia 16 atau 17 tahun. Aku sudah berusia 18 tahun. Jika aku tidak memanggilmu adik, aku harus memanggilmu apa? He Wudi mengingat masa lalunya yang gemilang dan mau tak mau berkata, kamu bisa memanggilku raja yang tak terkalahkan. Raja yang tak terkalahkan. Mulut Jun Changqiao berkedut dan dia bergumam dalam hatinya, ini pasti pemuda yang delusi. Dia adalah seorang pemuda delusi. Aku sangat menyukainya. Saya sangat mengaguminya. Oke, Jun Changqiao berkata, adik laki-laki. Petik 2, petik 2. He Wudi menarik rambutnya dan menunjuk ke arah acak, berkata, cepat dan pergi, segera pergi. Dia telah kehilangan kultivasinya dan mendarat di pesawat yang tidak sesuai dengan seni bela dirinya. Ini sudah merupakan pukulan besar baginya. Sekarang, ada kotak obrolan yang mengikuti di belakangnya, memanggilnya, adik kecil, sepanjang waktu. Dia akan menangis. Adik laki-laki, Jun Changqiao berkata, sekteku kekurangan orang sekarang. Kamu berhenti berbicara. He Wudi menghentikannya untuk berbicara lagi. Tetapi ketika dia selesai berbicara, luka-lukanya terpengaruh dan dia memuntahkan seteguk darah. Melintasi kekosongan dengan tubuh dan jiwa fisiknya telah memberinya banyak kerusakan.
Pertempuran dengan serigala liar tadi tidak diragukan lagi memperburuk keadaan. Sejujurnya, He Wudi masih bisa berjalan karena pondasinya bagus. Adik laki-laki, Jun Changqiao berkata, saya memiliki pil penyembuhan di sini yang dapat membantu Anda menghilangkan luka Anda. He Wudi tersenyum pahit. Luka-luka di tubuhnya disebabkan oleh pemboman pembangkit tenaga listrik dan dengan melintasi kekosongan. Bagaimana pil Fana bisa mengobati mereka? Desir, Jun Changqiao tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih dagu He Wudi, dan melemparkan pil penyembuhan pemula. Pil semacam ini yang dapat menyembuhkan luka secara instan adalah sesuatu yang akan diperjuangkan oleh para pembudidaya tingkat bumi di Kabupaten Qingyang, tetapi sekarang dia terpaksa memberikannya kepada orang lain. Anda, He Wudi marah, tetapi saat dia membuka mulutnya, jus obat yang meleleh bergabung ke dalam tubuhnya, langsung membentuk kekuatan pemulihan yang memperbaiki meridiannya yang rusak. Hanya dalam beberapa saat, rasa sakit dan luka pada ototnya dengan cepat menghilang dan sembuh. Wajah pucatnya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Ini, He Wudi benar-benar tercengang. Dia, yang datang dari pesawat yang lebih tinggi, telah memakan banyak pil tingkat tinggi, tetapi dia belum pernah melihat pil seperti itu yang bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Itu terlalu ajaib, itu terlalu luar biasa. Jun Changqiao berkata, adik laki-laki, bagaimana efeknya? Kakak laki-laki, He Wudi berkata dengan sungguh-sungguh, pil macam apa ini? Ini benar-benar bisa menyembuhkan luka dengan cepat. Seorang adik laki-laki dan seorang kakak laki-laki. Hubungan antara keduanya sangat rumit. Dia tidak tahu siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda. Kamu ingin tahu? Jun Changqiao berkata, bergabunglah dengan sekte dan aku akan memberitahumu. He Wudi terdiam sejenak dan berkata, sekte apa? Apakah itu sangat kuat di dunia ini? Petik 2. Sekteku bernama Klan Tulang Besi. Hei, kenapa kamu pergi? Nama sekte ini terdengar seperti lelucon. Bagaimana saya bisa bergabung? Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut. Mengenai nama sekte, belum lagi banyak pembaca yang hanya melihat namanya, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia juga mempertimbangkan untuk mengganti nama, tetapi setelah memikirkannya, dia masih merasa ini yang paling menarik. Bagaimana menurutmu, adik laki-laki? Jun Changqiao mengejarnya dan menjelaskan, nama Klan Tulang Besi saya mungkin aneh, tetapi semua orang di dalamnya berbakat, dan itu juga sangat bergengsi di benua bintang jatuh. Tidak tertarik, kata He Wudi. Saat ini, dia ingin memahami dunia ini sesegera mungkin, memahami sistem kultivasi, dan mulai berkultivasi dengan sepenuh hati, berusaha untuk kembali ke puncak sesegera mungkin, dan kemudian, diam-diam naik lagi. Adik laki-laki, Jun Changqiao berkata, bergabunglah dengan Klan Tulang Besi saya, dan saya akan menerima Anda sebagai murid terakhir saya. Semua jenis seni bela diri dan sumber daya akan diberikan secara gratis. Anda hanya perlu fokus pada kultivasi, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Petik 2. Tanpa kultivasi, dia bisa bertarung dengan sekawanan serigala. Ini jelas merupakan bakat alami. Jika dia dilatih, dia pasti akan menjadi perisai daging sekte tersebut. Tidak peduli apa, dia harus membawanya masuk. He Wudi tidak tertarik untuk menjadi murid terakhir, tetapi seni bela diri dan sumber daya akan diberikan secara gratis. Matanya langsung menyala. Dia tidak yakin apakah Klan Tulang Besi ini kuat atau tidak. Namun, dia baru saja tiba dan tidak terbiasa dengan tempat ini. Dia mungkin juga bergabung dan membiasakan diri dengannya. Jika dia benar-benar tidak bisa melakukannya, dia bisa pergi. Ya, Ye Xingchen dulu juga berpikir begitu. Sekarang, He Wudi berhenti dan berkata, apakah kamu benar-benar menerimaku sebagai murid terakhirmu? Tentu saja, sumber daya seni bela diri akan diberikan secara gratis. Tentu saja, baik, He Wudi berkata, karena kamu begitu tulus, aku dengan enggan bergabung. Mendiamkan, Jun Changqiao buru-buru mengeluarkan formulir pendaftaran dan berkata, nama. Dia Wudi, nama ini sangat tak terkalahkan. Jenis kelamin. He Wudi terdiam, saya pikir saya harus menjadi laki-laki. Jun Changqiao menghargai kekuatan bawaan He Wudi. He Wudi baru saja tiba dan perlu memahami segala sesuatu tentang benua itu, jadi keduanya cocok dan berkolusi. Mungkin itu adalah kehendak surga. Ayo pergi. Jun Changqiao mengeluarkan bola Master Sekte dan memanggil harimau petir ungu. Ikuti aku ke Sekte Gunung Chang. Karena dia telah menerimanya sebagai murid, dia tidak bisa memanggilnya adik lagi. Binatang jenis petir. He Wudi terkejut. Anak ini masih sangat muda, tapi dia bisa mengendalikan binatang langka seperti itu. Dia tidak sederhana. Tuan Sekte, dia bertanya, apakah kamu mengikuti di belakang?
He Wudi dulunya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi dia tidak sombong. Sekarang, dia telah menerima kenyataan bahwa dia telah jatuh dari level penuh ke nol, jadi dia bergabung dengan Iron Bond dan menganggap dirinya sebagai murid. Dia jauh lebih kuat dari Ye Xingchen. Setelah orang itu bereinkarnasi, dia selalu mengira dia adalah kaisar bela diri dan bertindak seolah dia sangat kuat. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh Sekte Master Jun dengan bola. Hidup di dunia, seseorang harus tahu bagaimana menjadi fleksibel dan beradaptasi dengan lingkungan. He Wudi sementara dalam kesulitan, tetapi dia memiliki mentalitas yang baik. Hanya masalah waktu sebelum dia kembali ke puncak. Jika Ye Xingchen tidak bertemu Sekte Master Jun dan tidak bergabung dengan Iron Bond, akan ada banyak tikungan dan belokan di jalan menuju pertumbuhan. Tentu saja, He Wudi kuat, tapi dia bukan yang teratas di pesawatnya. Dia harus bertahan dan berkompromi untuk bertahan hidup, jadi dia memiliki kepribadian seperti ini. Kaisar Malam berbeda. Dia adalah salah satu dari 10 kaisar bela diri dari benua bintang jatuh di kehidupan sebelumnya, yang terkuat. Hanya orang seperti ini yang mencapai puncak dan memandang rendah gunung lain yang memiliki kesombongan seperti itu. Jepret, Jun Changqiao menjentikkan jarinya. Cukup. Raja Serigala Badai yang bersembunyi di kegelapan bergegas keluar. Naiklah, kata Jun Changqiao. He Wudi tercengang ketika melihat Raja Serigala Badai dikirim terbang. Dia segera memahami sesuatu dan berkata dengan mulut berkedut, Tuan Sekte, kamu menipuku. Potong omong kosong. Jun Changqiao berkata, cepat dan kendarai. Kami sedang terburu-buru. Ketika mereka menerimanya ke dalam sekte, mereka memanggilnya Little Tian-Tian. Setelah menerimanya ke dalam sekte, dia mengudara sebagai Master Sekte dan memanggilnya Nyonya Niu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Pada saat itu, He Wudi merasa bahwa bergabung dengan sekte seperti jatuh ke dalam sarang serigala. Namun, anak ini memiliki binatang iblis tipe petir dan raja dari binatang serigala. Mungkin sekte tegak tulang besi benar-benar kuat. Jika kamu puas, maka lanjutkan berkultivasi. Jika itu sangat biasa, aku hanya akan menemukan kesempatan untuk pergi. He Wudi bergumam pada dirinya sendiri saat Raja Serigala Badai merentangkan anggota tubuhnya dan berlari keluar seperti angin. Dia hampir kehilangan pegangannya dan terlempar. Dia melolong, aku king orang normal sekarang. Tidak bisakah kamu menjagaku? Tak terkalahkan. Dalam perjalanan, Jun Changqiao berkata dengan suara yang jelas, ingat, prinsip pertama klan tulang besi adalah menjadi orang tulang besi dan melakukan hal-hal tulang besi. Sistem menambahkan, tuan rumah, jangan gunakan jimat pelarian. Sekte Changshan, 2 raja bela diri dan 20 Wuzong yang dibunuh oleh Jun Changqiao telah ditangani. Cincin interspatial mereka juga diambil oleh Ye Xingchen. Pada tahun terakhir berkultivasi di Sekte Tulang Besi, apa yang paling dia pelajari adalah penjarahan. Desir, desir. Tidak lama kemudian, anak macan petir ungu dan Raja Serigala Badai melompat dari luar. Sekte Guru Jun, Master Sekte Yu, yang telah menunggu lama, buru-buru berkata, apakah Sui Tingfeng melarikan diri, atau bunuh dia, kata Jun Changqiao. Sudut mulut Sekte Master Yu berkedut. Ada begitu banyak ahli dari 2 sekte di Kabupaten Zenyang, tetapi mereka semua dibunuh olehnya. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Dia benar-benar gagah. Ini, Sekte Master Yu memandang He Wudi. Jun Changqiao berkata, dia adalah murid yang baru saja saya ikuti. Sekte Master Yu tercengang. Dia pergi untuk membunuh Sui Tingfeng dan membawa seorang murid di jalan. Apa yang terjadi? Ye Xingchen melirik He Wudi dan berpikir, manusia vulgar. Lu Qianqian masih kedinginan. Jika Su Xiaomo dan Li Fei ada di sini, mereka akan merangkul bahu murid baru itu dan mulai mengobrol dengan antusias. Di mana Penatua Ma? Dia telah dikirim ke ruang pengobatan untuk perawatan. Jun Changqiao bergegas ke ruang pengobatan dan memberi Ma Yunteng pil penyembuhan tingkat menengah. Apa? Master Sekte Jun adalah Raja Bela Diri. Petik 2. Apa? 3 Raja Bela Diri dan 20 Wuzong semuanya dibunuh olehnya sendirian. Petik 2. Setelah Penatua Ma bangun dan mempelajari segalanya dari Wang Donglin, matanya melebar tak percaya. Sekte Tuan Yu. Di aula utama, Jun Changqiao menangkupkan tangannya dan berkata, Kabupaten Zenyang sedang menyerang. Jun masih harus melindungi kota Qingyang, jadi aku akan pergi dulu. Sekte Master Jun berani bertarung melawan County kelas 6 demi rakyat. Aku mengagumimu. Master Sekte Yu berkata dengan serius, Sekte Blue Mountain saya bersedia membantu Sekte Anda mempertahankan Kabupaten Qingyang. Pada saat ini, dia harus menyatakan posisinya.
Dia tidak akan pernah mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi dalam perang atau tidak. Tidak dibutuhkan, Jun Changqiao berkata, Jun dapat menangani hal-hal berikut dengan sangat baik. Sekte Master Yu tercengang. Bisakah Sekte Master Jun menangani dua sekte kelas 4 di Kabupaten Zhenyang kelas 6? Bagaimana dia bisa mengatasinya? Sekte Tuan Yu. Jun Changqiao berdiri dan menangkupkan tangannya. Jun akan pergi dulu. Dia juga cepat dan tegas. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru pergi dengan Lu Qianqian, Ye Xingchen, dan He Wudi, yang baru saja dia terima. Sepanjang jalan, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia membuka toko kelas menengah dan membeli obat roh kelas rendah, mengembalikan poin kontribusinya menjadi normal. Ketika dia memikirkan Wu Huang, yang datang untuk membunuhnya, Jun Changqiao menyadari bahwa masalah ini pasti akan berakhir di sini. Karena itu, dia mengeluarkan token pembebasan pertempuran dan mengukir kata-kata, Kabupaten Zhenyang, di atasnya. Dia khawatir para ahli dari Sekte Guiyuan akan datang untuk membunuhnya lagi, jadi dia sangat ingin memasuki token pembebasan pertempuran sesegera mungkin. Adapun apakah itu akan berhasil atau tidak, dia hanya bisa berdoa dalam hatinya. Suara mendesing. Pada saat ini, token pembebasan pertempuran menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Sistem berkata, itu berhasil. Betulkah? Jun Changqiao sangat gembira. Di lubang yang dalam, Wu Huang, yang telah pingsan, akhirnya bangun. Dia memegang kepalanya dan berdiri. Dengan ekspresi garang, dia berkata, jadi, sangat menyakitkan. Tidak, bukankah saya berkultivasi di sekte? Kenapa saya di sini? Wu Huang memanjat keluar dari lubang yang dalam dan melihat ke lingkungan yang tidak dikenalnya. Dia bingung. Dia berusaha keras untuk mengingat, tetapi dia tidak bisa mengingat apapun. Ini adalah efek dari Battle Exhaustion Token. Sekte Guiyuan telah bergabung dengan kepala Kabupaten Zhenyang. Setelah token pembebasan pertempuran berlaku, dia untuk sementara melupakan semua kebenciannya. Sebenarnya, itu masuk akal. Sekte Guiyuan dan Paviliun Duan Sui ada di sini atas perintah kepala daerah. Jun Changqiao datang untuk membantu. Jika dia membunuh orang-orang mereka, itu sama dengan membentuk dendam dengan Kabupaten Zhenyang. Kabupaten Zhenyang ditulis pada token pembebasan pertempuran. Setelah berlaku, semua dendam yang terkait dengan Kabupaten Zhenyang akan dihapus secara paksa. Batas waktunya adalah 3 bulan. Setelah efek token selesai, Wu Huang dan Kabupaten Zhenyang akan kembali normal. Pada saat itu, mereka yang harus dibunuh akan dibunuh, dan mereka yang harus diserang akan diserang. Jun Changqiao tidak tahu bahwa setelah kembali ke kota Qingyang, dia khawatir token pembebasan pertempuran tidak akan berfungsi dan masih aktif menyiapkan pertahanan. Tuan Sekte, beberapa hari kemudian, Li Luoqiu mengirim berita. Kabupaten Heyang juga telah jatuh. Namun, kekuatan utama Korps Macan Putih telah mundur. Mereka tidak berniat menyerang Kabupaten Qingyang. Mendengar ini, Jun Changqiao merasa seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Karena token pembebasan pertempuran tidak lagi efektif, dia menyerahkan kota itu kepada Xie Guangkun lagi dan kembali ke sekte bersama murid-muridnya. Tuan Sekte, dalam perjalanan, He Wudi berkata, kamu bilang kamu akan menjadi murid terakhirku. Ya, setelah kembali ke sekte, Jun Changqiao mengatur agar dia berada di depan gerbang dan bertanggung jawab untuk menutup gerbang setiap malam. Dia benar-benar murid terakhir. Petik 2, He Wudi yang berdiri di depan gerbang merah merasakan embusan angin dan merasakan jantungnya runtuh. Trik macam apa ini? Garis bawah. PS, saya punya sesuatu untuk dilakukan besok, jadi saya tidak akan memperbarui sampai tengah malam. Pembaruan ini akan menjadi pembaruan keempat hari ini. Besok, saya mungkin akan berada di luar pada siang hari. Penambahan He Wudi memungkinkan Iron Bone memiliki murid terakhir yang sebenarnya. Puff, haha, aku tidak tahan lagi, aku akan tertawa sampai kehabisan napas. Su Xiaomo dan yang lainnya memegangi perut mereka sambil tertawa sampai mereka kejang-kejang. Pada awalnya, ketika dia mengetahui bahwa pemimpin sekte ingin menerima He Wudi sebagai murid terakhirnya, dia masih sangat bingung. Pada akhirnya, murid terakhir benar-benar menutup pintu, yang membuat mereka tertawa terbahak-bahak. He Wudi yang berdiri di depan pintu mengatupkan mulutnya dengan kasar. Orang itu pertama-tama membiarkan binatang kontrak menyerangnya dan membuat trik. Kemudian, dia berjanji untuk menerimanya sebagai murid terakhirnya, dan itu masih tipuan. Ini benar-benar jebakan. Anak, He Wudi diam-diam berkata, apakah Anda pikir dengan menggunakan trik, Anda dapat mempertahankan saya, seorang murid dengan bakat mengerikan? Dia mulai merencanakan, jika Iron Bone tidak menariknya,
dia akan segera pergi. Saudara muda dia, hati-hati. Sebuah suara terdengar. Heudi menoleh, lalu mendengar suara, bang, dan seluruh wajahnya terkena bola gembira. Bang, dia menabrak dinding bagian dalam, membentuk-bentuk V. Li Fei, yang berdiri di lapangan seni bela diri, menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi malu, kakak senior, saya benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Su Xiaomo berkata, aku bisa melihatnya. Saudara muda dia. Li Qingyang membawa Heudi ke sayap halaman dalam dan berkata, ini kamarmu, ada seragam sekte dan aturan sekte di dalamnya. Bangun besok pagi, lakukan latihan rutin, lalu aku akan membawamu ke paviliun metode kultivasi. Mendengar 3 kata, paviliun metode kultivasi, mata Heudi langsung berbinar. Dia sangat ingin memahami seni bela diri dunia ini sesegera mungkin, dan kemudian berkultivasi dari yang paling dasar. Namun, keesokan harinya, dia berganti seragam sekolah baru dan menari dengan canggung bersama murid-murid lainnya. Wajahnya dipenuhi dengan keputusasaan. Ini terlalu memalukan, terlalu memalukan. Anehnya, setelah melakukan senam pagi, Heudi justru merasa nyaman dan energi. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasannya, dan buru-buru mengikuti Li Qingyang ke paviliun metode kultivasi. Paviliun teknik budidaya tidak terlalu besar, dan tidak banyak keterampilan bela diri di rak. Ini membuat Heudi agak kecewa, dan dia juga menyadari bahwa sekte tulang besi seharusnya bukan sekte terkenal. Pertama, saya akan secara acak memilih metode kultivasi mental untuk berkultivasi, lalu mencari waktu untuk pergi. Dia berpikir sendiri dan mulai memilih. Junior Apprentice Brother He, kamu baru saja memasuki sekte dan belum membuka meridianmu. Kamu harus mengolah Yi Jin Jing terlebih dahulu, saran Li Qingyang. Oke, kakak senior. Heudi juga tahu bahwa sejak dia memulai dari awal, dia tidak perlu mengolah seni tinju, seni telapak tangan, atau seni bela diri apapun untuk saat ini. Karena itu, dia memilih Yi Jin Jing dan pergi. Di rak di belakangnya adalah Seven Profound Sumlo Fragment Scroll. Dia bertanya-tanya seperti apa ekspresi yang akan ditampilkan Heudi di wajahnya ketika dia melihat keterampilan bela diri menghilang ke udara tipis dan meletakkannya di tulang besi. Li Qingyang membawa Heudi untuk memilih paviliun keterampilan bela diri dan bahkan membawanya untuk mengambil pil dan sumber daya. Kemudian, dia dengan hati-hati memperkenalkan tempat kultivasi sekte tersebut. Kakak senior kedua kami sangat kompeten. Heudi, yang telah ditipu dan ditendang di wajahnya, sedikit tidak senang pada awalnya. Namun, melihat betapa antusiasnya pemuda ini, kesannya terhadap sekte tersebut sedikit meningkat. Setelah kembali ke kamarnya, Heudi membuka Yi Jin Jing dan bergumam, dengan bakatku yang mengerikan, bukankah mudah untuk mengolah seni bela diri tingkat rendah semacam ini? Heudi sangat percaya diri. Namun, ketika dia mulai membaca Yi Jin Jing, dia secara bertahap tidak bisa menahan diri. Pada akhirnya, dia berseru, luar biasa. Dia tidak bisa mengatakan betapa luar biasanya itu. Namun, dia yakin bahwa Yi Jin Jing luar biasa di dunia ini. Meskipun dia belum pernah berkultivasi di benua bintang jatuh dan tidak terbiasa dengan gaya kultivasi di sini, dia dapat mengatakan bahwa itu luar biasa hanya dengan melihat keterampilan bela diri. Dia memang ahli. Saya tidak memiliki kultivasi seni bela diri sekarang, dan meridian saya disegel karena perjalanan ruang angkasa. Saya harus dapat membukanya dengan mudah jika saya mengolah metode kultivasi mental ini. Heudi buru-buru mulai berkultivasi. Meskipun metode kultivasi mental ini berbeda dari yang dia kultivasi di masa lalu, itu tidak terlalu sulit karena berfokus pada sirkulasi besar dan kecil. Seperti yang diharapkan, dia bergumam, jalan seni bela diri sebagian besar sama. Bakat Heudi sangat kuat. Setelah berkultivasi hanya 1 jam, dia bisa mengedarkan Yi Jin Jing. Cek-cek, dia berseru, bahkan memiliki fungsi untuk melembutkan tubuh. Ini benar-benar metode kultivasi mental terbaik untuk pemula. Berkultivasi. Setelah hanya 1 hari, Heudi berhasil mengumpulkan sejumlah kecil energi spiritual di tubuhnya dan membuka meridian pertama yang terhalang. Dia memasuki tahap pertama meridian dari nol. Kecepatan ini sangat cepat, Tao Yuan, yang dibawa ke Iron Bond, juga diatur ke ruang terpisah. Apalagi tidak dikunci dan dia bisa bergerak bebas. Kartu pembebasan pertempuran mulai berlaku. Dia sementara kehilangan ingatannya dan lupa bahwa dia dikalahkan dan menjadi tawanan. Berderak, pintu terbuka, dan Jun Changqiao masuk. Dia tersenyum dan berkata, Jenderal Tao, apakah Anda terbiasa tinggal di sini? Tao Yuan buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata,
Pemimpin Sekte Jun, sepertinya aku telah melupakan banyak hal. Aku tidak tahu mengapa aku dikurung di penjara, tapi terima kasih telah menyelamatkanku. Jun Changqiao tahu bahwa kartu pembebasan pertempuran mulai berlaku dan dapat dengan paksa menghapus semua ingatan musuh. Oleh karena itu, dia berpura-pura menjadi pahlawan bertopeng dan menyelamatkan dia dari penjara bawah tanah kota Qingyang. Sungguh cara yang licik dalam melakukan sesuatu. Jenderal Tao, sejujurnya, aku menyelamatkanmu karena aku mengagumimu. Karena kamu bukan anggota sekte manapun, mengapa kamu tidak bergabung dengan klan tulang besi? Kata Jun Changqiao. Ini, Tao Yuan terdiam lagi. Tepat pada saat ini, perutnya mulai menggerutu tak terkendali. Jun Changqiao berkata, aku sudah menyiapkan makanan dan anggur. Tao Yuan benar-benar lapar, apalagi karena ingatannya telah hilang, dia bersikap netral dengan Jun Changqiao. Karena itu, dia mengikutinya ke kafetaria. Baunya sangat enak. He Wudi, yang baru saja masuk dan duduk di sudut, menghela nafas sambil makan. Seperti yang diharapkan, masakan Liu Wanxi adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli top akan sulit untuk bertahan. Tao Yuan mengikuti Jun Changqiao dan duduk. Satu hitam dan dua hitam mulai menyajikan hidangan. Masing-masing dimasak secara terpisah. He Wudi melihat-lihat berbagai hidangan, lalu melihat nasi goreng yang dia makan. Sudut mulutnya berkedut. Ini terlalu banyak perbedaan dalam perawatan. Jenderal Tao. Jun Changqiao berkata, silakan cicipi. Makanan sederhana klan tulang besiku. Tao Yuan benar-benar lapar. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya dengan sopan, lalu mengambil sumpitnya dan mulai makan. Begitu makanan masuk ke mulutnya, ekspresinya menjadi lesu. Ketika dia menelannya, ekspresi wajahnya berangsur-angsur menegang. Dia telah berada di kamp militer sepanjang hari dan makan seperti seorang tentara. Kapan dia pernah mencicipi makanan lezat seperti itu? Pemimpin Sekte Jun, Tao Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya belum pernah makan makanan yang begitu lezat. Jika kamu suka, maka makanlah lebih banyak, kata Jun Changqiao sambil tersenyum. Tao Yuan tidak makan. Dia meletakkan sumpitnya dan berkata dengan serius, pemimpin Sekte Jun menyelamatkan saya dari penjara bawah tanah dan mengatur makanan dan anggur yang enak. Saya sangat berterima kasih, tetapi untuk bergabung dengan klan. Dia tidak melanjutkan, tetapi dari kata-kata yang dia katakan kemudian, jelas bahwa dia menolak. Jun Changqiao berkata, Jenderal Tao, jika Anda bergabung, saya akan menerima Anda sebagai murid terakhir saya. Semua sumber daya seni bela diri akan diberikan secara gratis. He Wudi, yang duduk di sudut, meludahkan seteguk nasi. Tao Yuan, yang telah lapar selama beberapa hari, merasa seperti akan terbang ke langit setelah makan makanan yang lezat. Namun, bergabung dengan sekte tulang besi membuatnya merasa sangat berkonflik. Sejujurnya, dia dengan sepenuh hati fokus pada urusan militer dan tidak berniat bergabung dengan sekte. Tetapi untuk beberapa alasan, setelah dikunci di ruang bawah tanah dan diselamatkan oleh pemimpin Sekte Jun, dia terlalu malu untuk menolak secara langsung. Bagaimana dengan ini? Jun Changqiao berkata, Jenderal Tao, pilih untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Dia tidak terburu-buru untuk merekrut. Dia berharap untuk menggunakan makanan Liu Wanxi dan suasana sekte untuk secara perlahan mempengaruhi Tao Yuan. Tak perlu dikatakan, itu sangat efektif. Tao Yuan, yang tinggal di sekte tulang besi, melihat para murid tulang besi dengan gembira melakukan latihan pagi dan kultivasi setiap hari. Dia diam-diam berseru, sekte bahagia seperti itu benar-benar langka. Jenderal Tao, satu hari, Jun Changqiao berkata, saya adalah anggota dari Aula Penunggang Serigala. Ada latihan militer hari ini. Apakah Anda ingin melihatnya? Latihan militer. Tao Yuan langsung tergoda. Dia mengikuti Jun Changqiao ke Gunung Tulang Besi dan berdiri di puncak gunung. Di bawah, Sue Rengui mengibarkan bendera perang, dan 1000 anggota Aula Penunggang Serigala yang mengendarai badai serigala muncul di padang rumput terbuka. Ini, Tao Yuan berseru, badai serigala. Jun Changqiao tertawa, ini adalah Aula Penunggang Serigala Tulang Besi saya, mirip dengan kavaleri yang diperintahkan oleh Jenderal Tao. Tatapan Tao Yuan serius, murid sekte Anda mengendarai penunggang serigala tingkat tinggi, mereka pasti tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Jun Changqiao terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, tentara perkasa harimau Anda telah benar-benar dikalahkan oleh saya. Sue Rengui mengibarkan bendera perang. 1000 penunggang serigala menyerbu ke depan, terus-menerus mengubah formasi mereka selama proses tersebut, menyebabkan Tao Yuan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya.
Murid-murid yang mengendarai badai serigala ini bahkan bisa menggunakan formasi dengan terampil. Itu luar biasa. Jika pasukan harimaunya bertarung melawan mereka, mereka pasti akan dikalahkan. Tentu saja, Tao Yuan lebih memperhatikan Sue Rengui, yang memimpin para penunggang serigala. Jun Changqiao berkata, Jenderal Tao, itu adalah ketua aula dari aula penunggang serigala saya. Dia adalah seorang pensiunan tentara dan memiliki beberapa pengetahuan dalam seni perang. Jika Anda tertarik, Anda dapat mendiskusikannya dengan dia. Saya, Tao Yuan berkata terus terang. Jun Changqiao berpikir bahwa kesempatan telah datang, dan mengatur agar dia mendiskusikannya dengan Sue Rengui. Mereka berdua mendiskusikannya sampai larut malam. Tao Yuan adalah bintang yang sedang naik daun di militer. Meskipun dia berbakat, dia masih jauh dari menjadi jenderal bintang 5. Sue Rengui, pemahaman Sue Rengui tentang cara menggunakan pasukan. Sue Rengui ke Tao Yuan. Makin kedua makin to the point close lama. Setelah diskusi sampai akhir, ke junior ke besi ke junior sampai akhir. Sue tahun Jun Sue, ke Sue ke singa, dari ke dari surga. Mata Tao Yuan dipenuhi dengan kerinduan. Sebagai seorang jenderal, dia tidak peduli untuk menerobos ke Martial King, Wu Huang, atau Martial Emperor. Dia lebih peduli untuk mendapatkan pangkat jenderal bintang 5 dalam hidupnya. Ini adalah bukti kekuatan. Jenderal Tao, Sue Rengui berkata, dengan segala hormat, meskipun Bai Ruihu dapat dianggap sebagai jenderal terkenal, kemampuannya terbatas. Mengikutinya hanya akan membatasi bakat masa depan Anda. Tao Yuan terdiam. Lebih-lebih lagi, Sue Rengui melanjutkan, sejauh yang saya tahu, Bai Ruihu berpikiran sempit dan sangat cemburu. Begitu bakat militer Jenderal Tao cukup ditampilkan di Kabupaten Zenyang, dia pasti akan mencium bahaya. Jun Changqiao, yang telah menguping dengan pikiran spiritualnya, menyentuh hidungnya dan berkata, strategi Hall Master Sue untuk menabur perselisihan itu cerdik. Tao Yuan tetap diam sepanjang waktu. Dia memiliki pemahaman tentang karakter Bai Ruihu. Sue Rengui berkata dengan serius, Jenderal Tao, mengapa kamu tidak bergabung dengan Ironbone? Kita berdua dapat bekerja sama untuk membangun penunggang serigala dan menjadikan mereka pasukan terkuat di benua bintang jatuh. Tentara terkuat di benua bintang jatuh. Kata-kata ini menyulut darah di tubuh Tao Yuan. Setiap jenderal berharap untuk membangun pasukan terkuat di benua itu. Sue Rengui melanjutkan, Jenderal Tao harus mengetahui persyaratan untuk menjadi jenderal bintang 5, kan? Saya tahu, kata Tao Yuan. Untuk menjadi jenderal bintang 5, seseorang harus memiliki pasukan yang terlatih dan kuat. Sue Rengui telah membangun pasukan super di provinsi Zhongzhuang saat itu, yang disebut Tentara Renjun. Itu selalu berada di peringkat ketiga di peringkat tentara benua bintang jatuh, jadi itu dianugerahi gelar jenderal bintang 5. Tentara Macan Putih yang dipimpin oleh Bai Ruihu juga cukup terkenal, sehingga dianugerahi pangkat jenderal bintang 3. Namun, kemampuannya terbatas. Sudah sulit untuk menjadi jenderal bintang 4, apalagi jenderal bintang 5. Tentara harimau Tao Yuan tidak buruk, tetapi batas atasnya sangat tinggi sehingga tidak dapat membantunya mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Meskipun aula penunggang serigala adalah sebuah sekte, itu bisa berlaku untuk menjadi tentara. Potensi masa depannya sangat besar. Kata Master Sekte, Sue Rengui berkata, jika Jenderal Tao bergabung dengan Ironbone, Anda bisa menjadi wakil Master Hall dari Wolf Rider Hall. Tao Yuan terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan memikirkannya. Selesai. Bibir Jun Changqiao melengkung menjadi senyuman. Menurutnya, Tao Yuan pasti tergoda. Dia hanya membutuhkan sedikit waktu untuk bergabung dengan Ironbone. Seperti yang diharapkan, setelah berpikir semalaman, Tao Yuan datang ke aula utama keesokan harinya. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, Master Sekte Jun, saya bersedia bergabung dengan Ironbone Clan. Jun Changqiao dengan senang hati mengeluarkan formulir pendaftaran dan mengisi namanya. Pada saat ini, dengan no battle card, Tao Yuan bergabung dengan Ironbone tanpa beban. Jika efeknya menghilang dan dia berbalik dan pergi, maka itu akan sangat merepotkan. Oleh karena itu, Master Sekte Jun berkata, setelah beberapa saat, saya akan menunjuk Anda sebagai wakil Master Hall. Anda dapat menjadi murid pintu tertutup untuk saat ini. Ya, oleh karena itu, tidak hanya He Wudi yang berdiri di depan pintu, tetapi juga Tao Yuan. Mereka masing-masing memiliki pintu dan bertanggung jawab untuk menutup pintu setelah gelap. Itu sangat adil. Ini, Tao Yuan berkata tanpa daya, ini murid pintu tertutup.
Setelah merekrut Tao Yuan, Jun Changqiao mulai merencanakan bagaimana menghadapi Kabupaten Zhenyang dan dua sekte kelas 4 dalam 3 bulan. Menjadi lebih kuat, menjadi lebih kuat. Keesokan harinya, Jun Changqiao pertama kali menyiapkan peralatan sekte dan mulai mendistribusikan sejumlah besar batu roh dan pil pengumpul ki bermutu tinggi kepada para murid, sehingga mereka dapat menerobos lebih cepat. Aula Tuan Li, Jun Changqiao berkata, saya akan menyerahkan urusan sekte kepada Anda untuk saat ini. Saya telah memutuskan untuk berkultivasi dalam pengasingan. Oke, kata Li Luoqiu. Setelah semuanya diatur, Jun Changqiao pertama kali berkultivasi di area pengumpulan roh selama 2 jam, lalu bangkit dan pergi ke menara pengalaman. Dia tidak melunakkan tubuhnya di tingkat pertama, juga tidak melunakkan teknik gerakannya di tingkat kedua. Sebaliknya, dia langsung pergi ke tingkat ketiga, yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia melangkah ke area yang dicakup oleh atribut langit dan bumi. Fiuh, Jun Changqiao menarik napas dan berkata, apa tema tingkat ketiga? Tuan rumah, coba dengan pukulan, kata sistem. Jun Changqiao melemparkan pukulan dan berkata dengan terkejut, energi spiritual saya dikonsumsi dengan sangat cepat. Sistem berkata, tingkat ketiga adalah membuat tuan rumah mengkonsumsi energi spiritual terlalu cepat dan kemudian dengan cepat mengisinya kembali, berulang kali menyempurnakan kemurnian inti roh. Apakah begitu? Jun Changqiao mulai melakukan pukulan. Dengan energi dari dua inti rohnya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk bertarung selama beberapa hari dan malam di dunia luar. Namun, hanya dalam 2 jam, itu benar-benar habis. Hufet. Dia duduk bersila dan mengaktifkan Body Metamorphosis Scripture. Atribut langit dan bumi di tingkat ketiga melonjak seperti gelombang dan terisi penuh hanya dalam beberapa menit. Jun Changqiao berkata dengan terkejut, jika saya bertarung dengan orang lain dan menghabiskan energi spiritual saya, maka datang ke sini untuk mengisinya kembali, tidakkah saya dapat terus bertarung? Sistem berkata, tuan rumah, Anda terlalu banyak berpikir. Atribut di sini hanya akan diisi ulang saat Anda mengkonsumsinya. Fungsi pagoda pelatihan tingkat ketiga adalah energi spiritual yang keluar dari pagoda akan menyebar. Energi spiritual yang diserap juga akan dikeluarkan. Siklus akan berulang dan energi spiritual akan disempurnakan. Gagasan Jun Changqiao untuk bertarung dengan musuh di luar dan menyerap energi spiritual dari pagoda sama sekali tidak realistis. Baik, setelah disiram dengan air dingin oleh sistem, dia mengangkat bahu dan mulai menyia-nyiakan energi spiritualnya. Bang. Setelah menghabiskan semua energi spiritualnya untuk kedua kalinya, area tempat Jun Changqiao berada dipenuhi dengan energi spiritual yang kaya. Momentumnya begitu besar sehingga membuat orang terkesiap takjub. Dengan dua inti roh, dia memiliki banyak energi spiritual. Dia mengaktifkan metode kultivasi mentalnya lagi dan menyebarkannya. Energi spiritual yang bertabrakan dengan atribut langit dan bumi tingkat ketiga kembali ke tubuhnya. Setelah 2 kali berturut-turut, Jun Changqiao menyadari bahwa intensitas energi spiritualnya telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Meskipun tidak jelas, jika dia terus berkultivasi, terlepas dari apakah itu energi spiritual atau penggunaannya, pasti akan ada peningkatan besar. Di jalur seni bela diri, tubuh fisik adalah fondasinya. Energi spiritual di inti roh adalah apa yang benar-benar menentukan kekuatan seseorang. Bahkan serangan normal yang paling sederhana adalah kompetisi energi spiritual, belum lagi penggunaan berbagai seni bela diri. Lanjutkan. Jun Changqiao mulai berkultivasi dengan serius. Bang. Huf. Beberapa jam kemudian, pemimpin sekte Jun pingsan di tanah, kelelahan. Meskipun energi spiritual dapat dilepaskan dan diserap dalam satu siklus, tubuh fisik tidak dapat mengikutinya. Oleh karena itu, bahkan Raja Pedang dan seni bela diri seperti dia akan kelelahan. Tingkat ketiga menyala, mungkinkah seseorang masuk? Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Su Xiaomo dan Li Fei naik ke tingkat ketiga terlebih dahulu. Ketika mereka melihat Jun Changqiao terbaring di dalam, mereka menyadari sesuatu. Jadi pemimpin sekte sedang berkultivasi. Untuk apa pelatihan tingkat ketiga? Sepertinya tidak ada yang istimewa. Para murid yang sudah bisa beradaptasi dengan tingkat kedua berkumpul di tingkat ketiga. Karena mereka tidak mengerti fungsinya, mereka berdiri di sana dan saling memandang. Setelah istirahat sejenak, Jun Changqiao memberitahu mereka fungsinya dan mereka mulai menyerang tanpa henti. Hal yang menyedihkan adalah, setelah beberapa orang bermain beberapa kali, kekuatan fisik mereka sangat terkuras. Pada akhirnya, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan meledak dengan keras.
Jiwa mereka juga kembali ke tubuh mereka, dan kemudian tubuh mereka dikirim keluar sambil berkedut. Tingkat ketiga juga memiliki sistem hukuman. Konsumsi yang berlebihan akan menimbulkan efek samping. Akibatnya, para murid menjadi lebih berhati-hati. Setelah mengkonfirmasi batas mereka sendiri, mereka akan berlatih untuk waktu tertentu setiap hari. Ada catatan di tingkat ketiga juga, karena hanya murid yang bisa dihitung. Bahkan jika pemimpin Sekte Jun bertahan selama beberapa jam, namanya tetap tidak ada dalam daftar. Ye Xingchen telah menjadi pemegang rekor tingkat pertama menara pengalaman dalam 3 jam. Suara berat terdengar. Setelah beberapa hari pelatihan, Kaisar Malam mengandalkan energi psionik dan daya tahannya yang luar biasa untuk menjadi pemegang rekor pertama. Pada latihan gravitasi tingkat pertama, Xiao Ziji adalah yang pertama mengambilnya, dan kemudian Lu Qianqian mengunggulinya. Sampai sekarang, dia masih memimpin. Pada pelatihan kelincahan tingkat kedua, Su Xiaomo lebih berbakat di bidang ini, jadi dia masih ada dalam daftar. Pada pelatihan energi psionik tingkat ketiga, Kaisar Malam, yang mengolah Sutra Taixuan dan Yi Jinjing, juga ada dalam daftar. Wajar jika dia akan menempati daftar itu. Dapat dikatakan bahwa di antara semua murid, energi psionik Ye Xingchen adalah yang terpadat dan paling kuat. Dan semua ini berasal dari Sutra Taixuan. Bang, di ruang pelatihan, Jun Changqiao meninju mesin penguji, dan gelombang kejut melonjak. Dapat dikatakan bahwa itu sangat kuat. Kekuatan yang ditampilkan adalah 3 juta jin. Cek. Sistem berseru, di benua bintang jatuh, bahkan Raja Bela Diri peringkat pertama hanya memiliki kekuatan 2,5 juta jin. Tuan rumah memiliki kekuatan 500.000 jin. Ini cukup kuat. Jun Changqiao menyeringai dan berkata, jadi, aku sudah berada di atas level Raja Bela Diri peringkat pertama. Tidak, sistem berkata, tuan rumah masih merupakan Raja Bela Diri peringkat pertama. Alasan mengapa kekuatanmu begitu kuat adalah karena pedang dan Raja Bela Diri. Saya mengerti. Jun Changqiao meninju beberapa kali lagi. Dia merasa bahwa setelah beberapa hari pelatihan di tingkat ketiga menara pelatihan ini, dia menjadi lebih mahir menggunakan energi psionik. Sistem berkata, ketika Anda menjadi lebih mahir menggunakan energi psionik, kekuatan keterampilan bela diri Anda juga akan meningkat. Disarankan agar tuan rumah tidak hanya berkultivasi, tetapi juga berlatih. Anda juga tidak dapat menunda. Dipahami, Jun Changqiao terus berkultivasi. Dia berkultivasi di formasi pengumpulan roh di pagi hari, dan menghabiskan sore hari di tingkat ketiga menara pelatihan. Para murid tulang besi juga berkultivasi dengan serius. Banyak dari mereka yang baru saja memasuki level Master Bela Diri juga menerobos satu demi satu. Level mereka lebih tinggi dan kekuatan mereka lebih kuat dari hari ke hari. Dan yang paling diuntungkan adalah Li Qingyang, Xiao Ziji, dan murid-murid dalam lainnya yang terjebak di puncak level Master Bela Diri. Ini karena setelah berkultivasi selama beberapa hari, mereka telah memasuki Wuzong. Syarat untuk memasuki Wuzong adalah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang seni bela diri. Pemahaman ini adalah untuk memahami energi psionik dan mengalami transformasi dalam arti tertentu. Pelatihan di tingkat ketiga menara pelatihan setara dengan mengubah energi psionik, jadi itu juga secara tidak sadar meningkatkan kecepatan pemahaman dan terobosan mereka. Setelah menyadari hal ini, Jun Changqiao berkata dengan gembira, ketika para murid mencapai puncak level Master Bela Diri, bukankah akan lebih mudah bagi mereka untuk menembus level ketiga dari menara pelatihan? Itu tidak merepotkan. Sistem berkata, selama murid tingkat guru bela diri berlatih selangkah demi selangkah, akan mudah bagi mereka untuk menerobos Wuzong ketika mereka mencapai puncak tingkat guru bela diri. Jun Changqiao sangat gembira. Dengan pil topan, pil Master Bela Diri, dan sekarang tingkat ketiga menara pelatihan, seluruh sistem kultivasi dijamin akan mengirim mereka ke Wuzong. Dengan terobosan Li Qingyang dan yang lainnya, jumlah murid Wuzong tulang besi juga meningkat. Karena mereka semua berada di level puncak, kekuatan tempur mereka tidak kurang dari Wuzong kelas 6 atau 7. Pemimpin sekte adalah pedang dan Raja Bela Diri, dan para murid semuanya berada di level puncak Wuzong. Dengan kekuatan sekolah tulang besi saat ini, selain fakta bahwa mereka memiliki lebih sedikit murid, mereka benar-benar sebanding dengan sekte kelas 5. Jika mereka pergi ke sekte mata air suci, belum lagi memenangkan lebih dari 70 murid, bahkan jika mereka pergi untuk menantang para tetua, mereka akan dihancurkan menjadi tumpukan kotoran. Tentu saja, semua murid telah membaik, dan begitu pula penatua Jiang kita. Dia akhirnya mencapai peringkat 3 Martial King dari peringkat 2 Martial King. Sudah lama sejak dia bergabung dengan sekolah tulang besi, tetapi dia hanya mencapai peringkat 1. Ini agak lambat.
Namun, setelah Jiang Ya menerobos, dia sangat bersemangat. Di masa lalu, butuh 2 hingga 3 tahun untuk mencapai peringkat 2 dari peringkat 1. Sekarang, dia tidak hanya menerobos ke peringkat 3 dalam beberapa bulan, dia juga mencapai level puncak dari level tinggi. Ini jelas sesuatu yang bahkan tidak bisa dia impikan. Selain itu, setelah mengalami tingkat kedua dan ketiga dari menara pelatihan, Jiang Ya menyadari bahwa selama dia terus berlatih, kekuatannya dalam semua aspek hanya akan meningkat lebih banyak lagi. Karena itu, siapapun yang memasuki sekolah tulang besi dan mengalami kemudahan dan kecepatan kultivasi akan kecanduan. Ada satu pengecualian, itu adalah murid terakhir, Hewudi. Bakat orang ini sangat kuat. Dalam 7 hari, dia telah membuka 7 meridian, 1 meridian per hari. Itu tidak bisa dipercaya. Pada kecepatan ini, saya akan dapat membuka 12 meridian dalam 5 hari. Hewudi berpikir dalam hati, setelah saya menjadi murid bela diri, saya akan meninggalkan sekolah tulang besi dan pergi menjelajah. Dia mampu menjadi Saint Lord di alam yang lebih tinggi dengan mengandalkan semua jenis pengalaman hidup dan mati. Karena itu, dia tidak suka tinggal di satu tempat dan berkultivasi selangkah demi selangkah. Lebih-lebih lagi, sekolah tulang besi hanya memiliki 2.000 murid. Di benua bintang jatuh, itu hanya peringkat 6. Bagaimana dia bisa merendahkan diri berada di sini? Hati Hewudi tertuju pada lautan bintang. Karena itu, setelah membuka 12 meridian dan menjadi murid bela diri, dia buru-buru mengemasi barang bawaannya di tengah malam dan dengan tegas memulai perjalanan ke dunia luar. Berdiri di depan gerbang gunung, Hewudi melihat kembali ke sekolah tulang besi dan bergumam, "Nak, lain kali kita bertemu, satu akan berada di surga dan yang lainnya di bumi." Dia adalah surga, Jun Changqiao adalah bumi, Su. Dengan lambaian tangannya, dia melangkah maju. Namun, saat dia mengangkat kakinya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lautan kesadarannya sepertinya meledak, dan semua jenis ingatan langsung terhapus. Dia juga memutar matanya dan pingsan di tempat. Ketika dia menerima Hewudi sebagai muridnya, pemimpin Sekte Jun menggunakan banyak trik untuk menunjukkan bagaimana pemimpin Sekte haus akan bakat. Tetapi ketika dia menerima Hewudi sebagai muridnya, dia langsung menjadi sangat dingin dan bahkan mengatur agar Hewudi menjadi murid terakhirnya. Mengapa? Karena bergabung dengan Iron Bond setara dengan terikat secara langsung. Meninggalkan sekte, meninggalkan, mengkhianati, ya, tapi hapus dulu semua kenangan yang seharusnya tidak ada. Jun Changqiao awalnya sedikit khawatir bahwa sistem mungkin berbohong padanya. Namun, ketika Hewudi memiliki niat untuk pergi, saat dia keluar dari sekte, ingatannya terhapus dengan kejam, membuktikan bahwa pembatasan itu benar-benar ada. Memori ini tidak hanya berisi kitab suci perubahan tendon otot, tetapi juga manfaat dari metode kultivasi mental dan terobosan alam. Hewudi tidak sadarkan diri di depan pintu. Tidak hanya dia melupakan banyak hal, kultivasinya yang baru saja menembus ke martial discipline juga diambil kembali. Sekali lagi, dia jatuh ke level 0. Dapat dikatakan bahwa itu tragis. Ding, murid Hewudi memiliki niat untuk pergi. Ingatannya telah terhapus. Petik 2. Ding, anggota sekte, 25.275.000. Petik 2. Ingatan Hewudi terhapus, yang setara dengan secara otomatis meninggalkan sekte. Salah satu anggota juga turun. Jun Changqiao, yang berkultivasi di area pengumpulan roh, mendengar pemberitahuan itu dan menggelengkan kepalanya. Dia baru saja menerobos ke martial discipline dan dia pergi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memenangkan hati orang dengan trik. Hewudi pasti tidak bergabung dengan sepenuh hati dan siap untuknya pergi. Namun, pergi tepat setelah menerobos ke martial discipline terlalu tidak sabar. Sistem berkata, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Kenangan yang seharusnya tidak ada di sana telah terhapus. Tuan rumah dapat membiarkannya pergi. Walaupun demikian, Jun Changqiao bergumam, tapi bibit yang bagus. Jika aku membiarkannya pergi, itu akan menjadi kerugian bagi diriku sendiri dan Iron Bond. Jadi aku harus merekrutnya lagi. Sistem terdiam, kepalaku sakit. Keesokan harinya, Hewudi, yang dibawa kembali ke sekte, menutupi kepalanya dan membuka matanya. Pikirannya kacau dan kepalanya pecah. Dia terengah-engah sedikit dan melihat lingkungan yang tidak dikenalnya. Dia berpikir dalam hati, bukankah aku dikelilingi oleh binatang serigala? Memori itu terhapus untuk waktu yang lama, langsung menghapus adegan ketika dia pertama kali datang ke benua bintang jatuh dan diserang oleh binatang serigala di alam liar. Adapun apa yang terjadi setelah itu, dia melupakan semuanya. Berderak, pintu didorong terbuka dan Jun Changqiao masuk. Adik laki-laki, aku menyelamatkanmu, adik kecil.
Adik laki-laki, sudut mulut Hewudi berkedut saat dia dengan lemah bertanya, di mana tempat ini? Ini adalah sekte tegak tulang besi. Jun Chang tersenyum dan berkata, saya adalah pemimpin sekte dari sekte ini. Tulang besi, apa nama? Hewudi, yang telah kehilangan ingatannya, ditipu oleh Master Sekte Jun, sama seperti Tao Yuan, yang telah diselamatkan oleh Master Sekte. Berpikir bahwa dia telah diselamatkan, Hewudi memutuskan untuk tinggal. Adik laki-laki, karena kamu tidak memiliki orang tua dan saudara di benua Starfall, mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Tulang Besiku? Jun Chang bertanya sambil tersenyum. Ini, bergabunglah dengan Sekte Tulang Besiku. Aku akan menerimamu sebagai murid terakhirku dan memberimu semua jenis sumber daya secara gratis. Sekte Besi-Besi, Besi-Besi Sekte Besi, Tao, Tuan Besi. Beberapa orang mengatakan bahwa ini terlalu bodoh, bukan? Itu tidak terjadi. Hewudi bergabung dengan Iron Bond untuk kedua kalinya. Dia merasa bahwa dia baru di sini dan tidak tahu banyak tentang dunia ini. Dia bergabung dengan Iron Bond karena dia ingin mengambil kesempatan untuk membiasakan diri dengan dunia. Pikirannya yang sebenarnya sama seperti ketika dia bergabung dengan Iron Bond untuk pertama kalinya. Begitu dia cukup mengerti, dia pasti akan pergi. Seperti itu, Hewudi bergabung dengan Iron Bond lagi. Dia berlatih Yi Jinjing lagi. Dia menggunakan periode waktu untuk menerobos ke murid bela diri, dan lagi. Pemimpin sekte, keesokan harinya, Li Qingyang membawanya ke aula utama. Dia menangis dan berkata, adik laki-laki dia pingsan lagi. Apakah dia akan kehilangan ingatan dan kultivasinya? Dia akan. Jun Changqiao berkata, ini semacam penyakit. Petik 2, Sudut mulut Li Qingyang berkedut, jadi dia bekerja sama dengan pemimpin sekte untuk mengadakan pertunjukan. Dia menerima Hewudi sebagai murid lagi dan mengatur tempat tinggal untuknya sebagai murid baru. Dia kemudian membawanya ke paviliun metode kultivasi untuk ketiga kalinya. Perasaan yang akrab, Hewudi memasuki paviliun teknik untuk ketiga kalinya. Dia merasakan keakraban, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Pada akhirnya, dia mengikuti saran Li Qingyang dan memilih Yi Jinjing. Beberapa hari kemudian, pemimpin sekte, Li Qingyang menggendongnya lagi dan berkata, adik laki-laki dia jatuh di gerbang gunung lagi. Penyakitnya sangat serius. Apakah Anda ingin mencari dokter terkenal untuk mengobatinya? Tidak dibutuhkan. Jun Changqiao berkata, teruslah bekerja sama. Oke, Li Qingyang hendak mengirim Hewudi ke ruang obat. Jun Changqiao menghentikannya dan berkata, keterampilan bela diri apa yang dia pilih beberapa kali dia pergi ke paviliun teknik. Orang ini selalu punya ide untuk pergi. Dia selalu kehilangan ingatan dan kultivasinya. Mungkinkah seni bela diri sekte tulang besi tidak menarik baginya? Seharusnya tidak. Bahkan Raja Bela Diri seperti Jiang Xie sangat bersemangat setelah berlatih semua jenis seni bela diri. Seorang pria tanpa kultivasi harus sangat gembira setelah melihat begitu banyak keterampilan bela diri. Li Qingyang berkata, murid ini menyarankan agar saudara junior dia mengolah Yi Jinjing terlebih dahulu. Itu tidak akan berhasil. Itu terlalu sedikit. Jun Changqiao berkata, biarkan dia memilih lebih banyak keterampilan bela diri. Biarkan dia mengalami tebasanku, tinju pecah, telapak gunung yang terbelah. Dipahami. Tunggu, biarkan dia melihat keterampilan bela diri tingkat tinggi, seperti Scarlet Sky Raging Flame Slash dan Seven Profound Sun Lao Break. Biarkan dia melihatnya dan terkejut. Ya, Hewudi terbangun untuk ketiga kalinya. Kemudian, dia ditipu oleh pemimpin sekte Jun dengan cara yang sama. Setelah menambahkan sekte tulang besi, dia dibawa ke paviliun teknik oleh Li Qingyang. Plotnya persis sama, tetapi kakak senior kedua kami mengubah dialognya dan berkata, adik laki-laki sekte tulang besi kami memiliki banyak keterampilan bela diri. Anda dapat memilih dan melihatnya sesuai keinginan. Terutama dua baris terakhir, mereka semuanya adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi. Keterampilan bela diri tingkat tinggi. Jejak penghinaan muncul di hati Hewudi. Dia hanya bergabung dengan sekte tulang besi sementara untuk memahami benua bintang jatuh. Secara alami, dia tidak percaya bahwa sekte ini akan memiliki keterampilan bela diri tingkat tinggi. Karena Li Qingyang tidak mengikuti rutinitas sebelumnya, Hewudi tidak memilih Yi Jinjing. Dia mulai menelusuri keterampilan bela diri di rak, termasuk tinju pecah, memisahkan telapak gunung, dan keterampilan bela diri lainnya. Setelah membolak-balik My Slash, dia diam-diam terkejut. Keterampilan bela diri ini sepertinya tidak sederhana. Kemudian, dia melihat Cell Shield, Cloud Steps, dan teknik transmisi suara. Dia sangat terkejut. Aku tidak menyangka keterampilan bela diri sekte tulang besi begitu komprehensif.
Ada semua jenis keterampilan bela diri. Sayangnya, kecuali Maislas, keterampilan bela diri lainnya tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri yang dikembangkan di pesawatnya sendiri. Sambil berpikir, Hewudi datang ke rak terakhir. Dia pertama kali melihat Scarlet Sky Raging Flame Slash. Setelah dengan santai membolak-baliknya, dia bergumam, itu hampir tidak bisa diterima. Keterampilan bela diri tingkat dewa hampir tidak dapat diterima. Kata-kata ini benar-benar luar biasa. Hewudi meletakkan Scarlet Heaven's Raging Flame Slash dan mengambil buku rahasia lain dari rak. Ledakan, ketika dia melihat nama keterampilan bela diri, dia terpana di tempat seolah-olah dia disambar petir. Setelah beberapa saat, Hewudi menggosok matanya untuk memastikan bahwa dia tidak salah membaca nama. Dia berseru tak percaya, 7 fragmen 1 Sunglaw Mistik. Hewudi memperoleh sisa pertama dari 7 cahaya berkilauan sinar mendalam dan akhirnya diburu. Pada saat itu, dia berencana untuk membuangnya untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi begitu dia mengeluarkannya, itu menghilang ke udara. Itu hilang, dan dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia hanya bisa terus diburu. Dia diburu dari gerbang surgawi selatan ke gerbang surgawi barat, dan dari gerbang surgawi timur ke gerbang surgawi utara. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan gaibnya untuk melintasi ruang dengan tergesa-gesa. Akun level tinggi diburu oleh sekelompok akun level tinggi, dan pada akhirnya, dia diburu hingga level 0. Melihat pengalaman Hewudi, itu pasti layak untuk kata, tragedi. Penyebab dari semua ini adalah hilangnya 7 sinar mendalam yang bersinar. Sekarang dia datang ke dunia fana dan bergabung dengan Ironborn, dia benar-benar melihat sisa-sisa yang hilang dari manual rahasia di paviliun teknik. Hewudi merasa seperti disambar petir. Mengapa di sini? Mengapa di sini? Tidak. Hewudi dengan hati-hati mengamati dan menemukan bahwa sisa dari manual rahasia itu masih baru seperti sebelumnya, dan itu tidak memancarkan aura yang tak terduga. Dia menebak, ini bukan yang asli. Apakah itu hanya kebetulan? Dia buru-buru membolak-baliknya dan menemukan bahwa mantra dan metode operasi yang direkam di dalamnya sama dengan apa yang dia lihat sebelumnya. Dia berkata dengan pasti, ini pasti salinan. Teknik bela diri dari pesawat tingkat tinggi memiliki salinan di alam fana. Hal ini membuat Hewudi tercengang. Saudara muda dia, Li Qingyang berkata, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hewudi memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, Kakak Li, manual rahasia ini sepertinya tidak sederhana. Mengapa tulang besi memilikinya? Li Qingyang berpikir bahwa alasan keterkejutannya adalah bahwa tingkat teknik bela diri terlalu tinggi, jadi dia tidak peduli dan menjelaskan, saudara muda He, tulang besi sebenarnya adalah sekte besar yang mewarisi warisan zaman kuno. Petik 2. Sekte besar yang mewarisi warisan zaman kuno. Hewudi tercengang. Li Qingyang menceritakan semua yang Jun Changqiao katakan padanya tentang Aolai, Gunung Huaguo, dan Gunung Tulang Besi. Setelah mendengar ini, Hewudi terdiam. Tidak heran tidak banyak murid tulang besi, tetapi ada banyak jenis seni bela diri yang berbeda. Ternyata mereka dulunya adalah sekte kuno. Namun, Seven Profound Sunglaw Break diciptakan oleh Seven Profound Sage, jadi bagaimana mungkin ada Ironborn? Tunggu sebentar, Hewudi tiba-tiba teringat bahwa 7 penguasa suci yang mendalam bukanlah seseorang dari pesawatnya. Dia telah naik dari suatu dunia fana. Tulang besi kuno memiliki keterampilan bela diri seperti itu, dan 7 penguasa suci yang mendalam telah naik. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Kakak senior Li, Hewudi bertanya, di mana pemimpin sekte pertama dari sekte tulang besi kita? Dia punya ide yang berani. Sangat mungkin bahwa 7 penguasa suci yang mendalam terkait dengan master sekte pertama dari sekte tulang besi, atau mungkin mereka adalah orang yang sama. Mudah untuk menjelaskan mengapa fraksi tulang besi memiliki 7 gulir fragmen Sunglaw misterius. Li Qingyang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir hanya pemimpin sekte yang tahu kemana Senior Sun, pendiri tulang besi, pergi. Senior Sun ini adalah Great Sage, Heaven's Equal, Sun Wukong, yang dibuat oleh Jun Changqiao. Hanya pemimpin sekte yang tahu. Hewudi berpikir dalam hati, aku harus bertanya. Puff. Jun Changqiao, yang sedang duduk di aula utama, meludahkan seteguk teh. Dia berpikir, apakah mereka benar-benar berpikir bahwa tulang besi adalah sekte kuno, dan Sun Wukong adalah pendiri sekte tersebut? Dia kecil, dia meletakkan cangkir teh dan berkata, apakah pertanyaan ini sangat penting? Hewudi berkata, sekte tulang besi saya memiliki banyak keterampilan bela diri. Saya juga sangat ingin tahu tentang masa lalu sekte tersebut. Jun Changqiao berpikir cepat dan berkata,
ini adalah sejarah rahasia sekte. Namun, karena Anda adalah murid terakhir saya tidak keberatan memberi tahu Anda. He Wudi segera menajamkan telinganya. Jun Changqiao berkata dengan serius, sebenarnya, pendiri tulang besi, pemimpin sekte pertama, mengalami 81 bencana. Dia mengenakan baju besi emas dan menginjak awan 7 warna untuk naik ke dunia atas. Keterampilan bela diri ini sekte juga ditinggalkan olehnya. Awan 7 warna untuk naik ke dunia atas. Bukankah ini sangat cocok dengan 7 sage mendalam, yang mengendalikan 7 atribut? Seperti yang diharapkan, He Wudi tiba-tiba menyadari dan berpikir, sage agung, setara surga, yang menciptakan tulang besi, dan 7 sage mendalam adalah orang yang sama. Benua bintang jatuh ini seharusnya menjadi tempat dia naik ke dunia atas. Bahkan dalam mimpi terliarnya, Jun Changqiao tidak akan pernah membayangkan bahwa omong kosongnya akan benar-benar cocok dengan 7 yang mulia dari pesawat yang lebih tinggi. Selain itu bahkan akan membuat orang ini menjadi kacau dan secara paksa mengisi kekosongan. Setelah kembali ke kamarnya, He Wudi berpikir sepanjang malam, dan suasana hatinya menjadi semakin bersemangat. 7 sage mendalam adalah seorang ahli yang sangat kuat. Dia secara tidak sengaja melintasi kehampaan dan datang ke dunia tempat dia dulu tinggal, dan bahkan bergabung dengan sekte yang dia ciptakan. Ini benar-benar keberuntungan. Apa keberuntungan? Itu benar-benar mirip, dan itu murni kebetulan. Jika saya berkultivasi di sini, saya mungkin bisa mengorek ke tingkat kedalaman yang lebih tinggi di masa depan dan menerobos ke alam sage yang tidak terjangkau. Semakin He Wudi berpikir, semakin bersemangat dia. Dia diam-diam memutuskan, aku akan berkultivasi di Ironbone. Dengan begitu banyak kebetulan, dia sangat percaya bahwa tulang besi adalah sekte yang diciptakan oleh 7 sage mendalam, dan itu adalah tempat untuk menjadi ahli yang lebih kuat. Dengan demikian, mentalitasnya telah sangat berubah. Meninggalkan, mustahil. Setelah mengalami kehilangan ingatan 3 kali dan bergabung dengan tulang besi 4 kali, He Wudi akhirnya memikirkannya. Dia benar-benar mengintegrasikan dirinya ke dalam sekte dan mulai berkultivasi dengan serius. Karena 7 sage mendalam, dia sebenarnya kagum pada pemimpin sekte Jun. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin sekte saat ini. Jika dia ingin menggali ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi di masa depan, dia mungkin bisa memberikan banyak bantuan. Malam tiba, tutup pintu. He Wudi berteriak keras, dan kemudian menutup pintu dengan senyum di wajahnya, sepenuhnya membenamkan dirinya dalam peran murid terakhir. Pemimpin sekte, Li Qingyang, yang berdiri di depan aula, bingung. Saudara muda dia tampaknya sangat bahagia. Jun Changqiao berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, karena dia benar-benar mengerti apa artinya pantang menyerah dan pantang menyerah. Hanya itu, Li Qingyang berkata, jika penyakit aneh kakak muda tidak disembuhkan, ada kemungkinan penyakit itu akan kambuh lagi. Setengah dari penyakitnya disebabkan oleh iblis dalam dirinya. Setelah iblis dalam dirinya hilang, dia akan pulih secara alami, kata Jun Changqiao. Berbicara tentang penyakit aneh, dia teringat pada si Jingxuan. Mau tak mau dia diam-diam berkata, aku ingin tahu apakah obat roh dasar dapat menyembuhkan penyakit matanya. Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku akan berkunjung ke istana Miao Hua. Ketika aku selesai dengan masalah di Kabupaten Zenyang, aku bisa pergi dan melihatnya. Sistem berkata, mengapa kamu tidak pergi sekarang? Jika kamu dapat menyembuhkan penyakit mata Master Istana Miao Hua, kamu akan sangat berhutang budi padanya. Jika dia tahu bahwa tulang besi dalam masalah, dia mungkin akan keluar dan membantu. Petik 2. Ini, Jun Changqiao merenung sejenak dan berkata, mengapa aku tidak memikirkan itu? Istana Miao Hua adalah sekte kelas 4. Jika dia bisa menjalin hubungan yang baik dengan mereka, tidak akan ada salahnya. Apalagi, menurut informasi yang dia miliki, Istana Miao Hua terletak di Kabupaten kelas 5. Meskipun itu adalah sekte kelas 4 seperti sekte Gui Yuan dan Pavilion Duanshui, itu harus lebih kuat dari yang lain. Jun Changqiao menepuk dahinya dan berkata, saya selalu berpikir bahwa Palace Master Si adalah seorang wanita. Saya benar-benar lupa bahwa sektenya sebenarnya sangat kuat. Sistem telah memberinya beberapa inspirasi dan memasukkan agenda kunjungan ke Istana Miao Hua. Namun, sebelum itu, ia harus mengatur agar murid-muridnya dapat meningkatkan kultivasi mereka lebih cepat. Tidak peduli seberapa kuat Istana Miao Hua, itu hanya kekuatan eksternal. Jika dia ingin menghindari ditindas di benua bintang jatuh, dia harus mengandalkan dirinya sendiri dan murid-muridnya. Durasi token adalah 3 bulan. 1 bulan telah berlalu, jadi Jun Changqiao sedikit cemas tentang bagaimana menghadapi kabupaten kelas 6 dan 2 sekte kelas 4. Temukan Sang Guan Hong.
Tidak, Akademi Mandat Surgawi tidak berhak mencampuri urusan antar kabupaten. Jun Changqiao setuju dengan saran sistem. Lagi pula, satu-satunya kekuatan yang bisa dia andalkan sekarang adalah Istana Miaohua, yang memiliki sedikit hubungan dengannya. Selanjutnya, dia menyelesaikan urusan sekte dan membagikan sejumlah besar batu spiritual alami kepada para murid sehingga mereka dapat meningkat lebih cepat. Sejujurnya, bahkan dengan matriks pengumpulan roh dan pil pengumpul energi, para murid tulang besi sudah menerobos dengan sangat cepat. Dengan penambahan batu spiritual, kecepatannya akan sangat cepat. 2 bulan, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Setelah semuanya diatur, Jun Changqiao meninggalkan Iron Bond di Hurricane Wolf King dengan naga kecil itu. Dia tidak membawa murid-muridnya karena dia ingin mereka menerobos lebih cepat. Semua orang tidak mengecewakan pemimpin Sekte Jun. Mereka berkultivasi dengan teknik hati jernih sepanjang waktu. Semangat bela diri dari seluruh sekte bahkan lebih kuat. Kakak senior Liu, Yao Mengying duduk di kafetaria dan berkata dengan iri, saya juga ingin berkultivasi seni bela diri seperti kakak senior. Murid-murid tulang besi semuanya berkultivasi. Dia adalah satu-satunya yang tidak ada hubungannya setiap hari. Alasan utamanya adalah dia terlalu muda. Pemimpin Sekte Jun berarti dia bisa mulai belajar seni bela diri ketika dia berusia 12 atau 13 tahun. Liu Wanxi tersenyum dan berkata, kamu dapat menemukan kakak senior kedua dan memintanya untuk mengajarimu teknik seni bela diri. Pemimpin sekte mengatakan bahwa saya terlalu muda untuk berkultivasi untuk saat ini. Yao Mengying cemberut. Liu Wanxi meletakkan sendoknya dan berkedip. Dia tersenyum dan berkata, kakak senior kedua mudah diajak bicara. Aku akan membawamu kepadanya. Jadi, dia memimpin Yao Mengying ke Li Qingyang dan memberitahunya tujuan kunjungannya. Manajer umum kami Li memang mudah diajak bicara. Dia tidak bisa menahan bujukan Liu Wanxi dan akhirnya setuju untuk membiarkan gadis kecil itu memasuki paviliun teknik untuk memilih teknik seni bela dirinya. Mengying, Liu Wanxi menemaninya ke paviliun teknik. Memegang kitab penguatan otot tulang, dia tersenyum dan berkata, kamu dapat mengolah teknik seni bela diri kamu terlebih dahulu dan membuka meridianmu. Oke, Yao Mengying mengangguk tetapi menerima manual rahasia. Dia melihat kerak di paling kanan dan tanpa sadar berjalan mendekat. Itu dipenuhi dengan seni bela diri sekte jahat. Jun Changqiao telah memperoleh barang-barang ini dari sekte jahat yang telah dia musnahkan. Dia tidak setuju dengan perbedaan antara yang baik dan yang jahat, jadi dia menempatkan metode kultivasi mental sekte jahat di paviliun teknik. Jika seorang murid memiliki bakat di bidang ini, mereka juga bisa membawanya untuk berkultivasi. Kata jahat tidak berasal dari kultivasi, tetapi dari tindakan buatan manusia. Bahkan jika seseorang berlatih seni bela diri yang benar, melakukan hal-hal jahat di belakang layar bukanlah hal yang benar, itu adalah kejahatan. Meskipun pembudidaya sesat sedikit ekstrim dalam hal kultivasi, selama mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak berperasaan, mereka tidak akan dianggap sesat. Tentu saja, pemimpin Sekte Jun telah memperingatkan mereka berulang kali bahwa mereka tidak diizinkan untuk berkultivasi sesuka hati jika mereka tidak memiliki bakat untuk mengolah seni jahat. Di Iron Bond, Jiang Ya adalah satu-satunya yang memiliki bakat untuk menjadi heretik. Sekarang, dia pada dasarnya telah menyerah dan memusatkan semua perhatiannya pada sistem seni bela diri. Kakak senior Liu, Yao Mengying mengambil metode kultivasi mental sekte jahat dan menggaruk kepalanya, bisakah saya mengolah metode kultivasi mental ini? Liu Wanxi terkejut, Anda ingin mengembangkan seni bela diri sekte jahat. Tidak, dia buru-buru menggelengkan kepalanya, pemimpin sekte mengatakan bahwa saya tidak bisa dengan santai mengolah seni bela diri sekte jahat, atau akan mudah bagi saya untuk menjadi gila. Yao Mengying memeluk manual rahasia dengan erat dan memohon, kakak senior Liu, saya benar-benar ingin belajar. Ini, Liu Wanxi terdiam beberapa saat, lalu berkata, karena seperti ini, maka pelajarilah. Dia tidak tua, jadi dia tidak mengerti konsekuensi dari budidaya seni bela diri sekte jahat. Jika Li Qingyang datang, dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan adik perempuannya dari budidaya seni bela diri sekte jahat. Terima kasih, kakak senior Liu. Yao Mengying tersenyum cerah, lalu memilih beberapa seni bela diri sekte jahat dan pergi dengan gembira bersama Liu Wanxi. Jalur kultivasi jahat dipenuhi dengan bahaya. Loli kecil ini, apakah pilihannya hari ini benar atau salah, tidak ada yang bisa memastikan. Pada hari kedua, Li Qingyang datang ke paviliun teknik untuk pemeriksaan rutin. Ketika dia menemukan catatan seni bela diri Yao Mengying, dia terkejut mengapa gadis kecil itu memilih seni bela diri sekte jahat. Dia buru-buru pergi ke kafetaria dan bertanya dengan cemas, di mana adik perempuan?
Liu Wanshi berkata, dia berkultivasi seni bela diri di halaman dalam. Li Qingyang buru-buru pergi ke halaman dalam, tapi kamar Yao Mengying terkunci dari dalam. Tidak peduli bagaimana dia mengetuk, tidak ada jawaban. Lu Qianqian secara kebetulan berjalan mendekat. Melihat wajah cemas adik laki-laki kedua, dia bertanya, ada apa? Li Qingyang buru-buru memberitahunya bahwa Yao Mengying memilih seni bela diri sekte jahat. Bang, pintu runtuh, dan udara dingin memenuhi udara. Mulut Li Qingyang berkedut, berpikir, kakak senior, kamu terlalu kejam. Lu Qianqian menarik kembali telapak tangannya dan berjalan masuk. Dia melihat Yao Mengying di tanah, melambaikan tangannya, dan membawanya ke ruang pengobatan. Tidak bagus, adik perempuan junior pingsan. Bagaimana situasinya? Saya mendengar kakak senior Li mengatakan bahwa dia mengembangkan seni bela diri sekte jahat. Murid Ironbone mendengar berita itu dan semua menuju ke ruang obat. Di dalam ruang pengobatan, Liu Wanshi menangis dan menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua salahku, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak membiarkan adik perempuan junior memilih seni bela diri sekte jahat. Gadis, jangan menangis. Elder Wei dengan lembut berteriak. Salah satu tangannya masih memegang nadi Yao Mengying yang tidak sadar, memeriksa mengapa dia pingsan. Liu Wanshi buru-buru berhenti menangis. Aneh. Setelah diagnosis, Penatua Wei bingung, meridiannya baik-baik saja, dan pernapasannya stabil. Mengapa dia pingsan? Jiang Ya, yang berdiri di samping, berkata, mungkinkah dia mengalami kemunduran saat mengolah seni bela diri sekte jahat? Itu mungkin. Penatua Wei hanya bisa berpikir begitu. Pada saat ini, aura gelap tiba-tiba muncul di sekitar Yao Mengying yang tidak sadarkan diri. Wajah Penatua Wei berubah saat dia buru-buru mundur 2 langkah dan berkata dengan kaget, ini. Jiang Ya juga membuka matanya lebar-lebar. Atribut seperti tinta masih menyebar dan sepenuhnya menyelimuti Yao Mengying. Olah obat dipenuhi dengan aura pembunuh, menyebabkan Li Qingyang, Liu Wanshi, dan yang lainnya bergidik. Tatapan Penatua Wei dan Jiang Ya terus berubah saat badai muncul di hati mereka. Yao Mengying, yang diselimuti oleh aura iblis, secara bertahap bangkit dan menggantung di udara. Seluruh tubuhnya sepertinya ditelan oleh kegelapan. Beberapa menit kemudian, aura aneh benar-benar memasuki tubuh Yao Mengying saat dia melayang kembali ke tempat tidur. Aura pembunuh yang menindas menghilang bersama dengan aura gelap. Semuanya kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Penatua Wei, Li Qingyang buru-buru berkata, apa yang terjadi? Penatua Wei terdiam. Jiang Ya, yang berdiri di samping, juga terdiam. Apa yang sedang terjadi? Liu Wanshi juga bertanya. Dia tidak peduli dengan aura gelap, tetapi apakah Yao Mengying baik-baik saja? Penatua Jiang. Setelah beberapa saat, Penatua Wei berkata, kamu berkultivasi di sekte jahat sebelumnya, jadi kamu harus tahu situasinya. Jiang Ya mengangguk dan berkata dengan serius, jika saya tidak salah, gadis ini telah membangunkan tubuh iblis bawaannya. Penggarap jahat dan penggarap setan. Ada 2 profesi yang lebih ekstrim di benua bintang jatuh. Metode kultivasi para kultivator jahat tidak lebih dari menggunakan metode kultivasi yang tidak ortodoks untuk mencapai cara oportunistik. Penggarap setan berbeda. Mereka mengolah teknik iblis nyata dan menyerap ki iblis antara langit dan bumi. Penggarap jahat setara dengan penggarap bela diri dan penggarap setan setara dengan penggarap pedang. Keduanya sangat langka. Dikatakan bahwa ada banyak penggarap iblis di benua bintang jatuh 10.000 tahun yang lalu. Ada juga banyak sekte iblis yang bisa bersaing dengan sekte-sekte top. Namun, metode budidaya penggarap iblis lebih ekstrim daripada penggarap jahat. Oleh karena itu, pasukan utama yang mengaku sebagai orang benar bergabung dan mengeluarkan perintah pembunuhan iblis untuk mencegah generasi mendatang disihir. Itu adalah perang yang berlangsung selama 100 tahun. Dikatakan bahwa bahkan kaisar bela diri berpartisipasi. Generasi selanjutnya menyebutnya perang antara yang benar dan yang jahat. Ada banyak ahli yang benar, dan sekte iblis kalah jumlah. Pada akhirnya, mereka secara bertahap diberantas. Hari ini, tidak ada lagi sekte iblis di seluruh benua. Tentu saja, jika Anda tidak mencabut akarnya, mereka akan tumbuh lagi. Ada banyak penggarap iblis yang selamat. Mereka hidup dalam pengasingan di pegunungan atau menyembunyikan identitas mereka dan tinggal di benua bintang jatuh. Perintah pembunuh setan masih berlaku. Selama sekte-sekte yang saling menemukan Demon Cultivator atau Demon Sect, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, akan ada berita tentang beberapa penggarap setan atau sekte setan yang ditemukan dan kemudian dikepung oleh berbagai ahli.
Mengapa mereka mengatakan ini? Karena Yao Mengying telah membangunkan Conate Demon Body. Seseorang dengan fisik seperti itu pastilah seorang penggarap iblis, dan yang teratas dalam hal itu. Penatua Wei mengerutkan kening dan berkata, 10.000 tahun yang lalu, Patriark Sekte Kaisar Iblis, memiliki tubuh iblis Conate. Dia bertarung dengan 9 kaisar bela diri besar sendirian. Dikatakan bahwa dia adalah orang terkuat di dunia. Benua bintang jatuh. Aku juga pernah mendengarnya. Jiang Ya berkata, sayangnya, meskipun kultivasi Kaisar Iblis belum pernah terjadi sebelumnya, dia masih dikalahkan oleh 9 kaisar bela diri agung. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh 9 kaisar bela diri agung di Gunung Iblis. Li Qingyang dan yang lainnya belum pernah mendengar tentang ini, tetapi mereka kagum bahwa satu orang bisa bertarung dengan 9 kaisar bela diri besar sendirian. Ini jelas merupakan eksistensi super yang hanya bisa dipandang sebelah mata. Ngomong-ngomong soal, apakah Ye Xingchen termasuk di antara 9 kaisar bela diri besar? Tidak, alasan mengapa dia bisa menjadi salah satu dari 9 kaisar juga karena Kaisar Iblis. Meskipun pihak lain telah mati dalam pertempuran di Gunung Iblis, dia telah membawa 2 kaisar bela diri bersamanya. Begitulah cara Ye Xingchen dapat memahami penyelenggaraan langit dan bumi dan menjadi kaisar bela diri. Kaisar kuno berjuang untuk supremasi dan membagi benua bintang jatuh menjadi 13 prefektur. Beberapa jenis pembatasan ada di dunia ini, dan hanya 9 orang yang bisa naik takhta dan menikmati penyembahan semua makhluk hidup. Setelah jatuhnya kaisar bela diri, kaisar tersebar di seluruh dunia, mencari pembudidaya bela diri yang paling cocok untuk mengambil alih. Ye Xingchen adalah kaisar bela diri baru setelah perang antara faksi benar dan iblis. Bagaimana dengan mereka yang belum menjadi kaisar bela diri? Mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar bela diri. Namun, mereka harus menantang 9 kaisar bela diri agung. Jika mereka menang, mereka akan menggantikannya. Sangat tidak realistis bagi Wu Sheng untuk melawan kaisar bela diri. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu menggoyahkan 9 kaisar bela diri agung. Mereka hanya bisa dengan cemberut menunggu mereka jatuh. Mungkin dunia tidak bisa lagi menahan pertempuran kaisar bela diri, jadi itu telah menutup jalan untuk menjadi kaisar bela diri. Namun, ada pengecualian, dan itu adalah penggarap iblis yang tidak berjalan di jalur normal. 10.000 tahun yang lalu, seorang jenius tak tertandingi lahir di antara para penggarap iblis. Dengan tubuh iblis bawaan, setelah ratusan tahun berkultivasi, ia menerobos belenggu langit dan bumi dan menjadi kaisar iblis. Dia juga seorang diri mendirikan sekte kaisar iblis yang terkenal. Kita harus diberi peringkat untuk menggantikan kaisar bela diri. Anda dapat mengabaikan aturan langit dan bumi dan menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Oleh karena itu, penggarap bela diri dari benua bintang jatuh bersatu dan mengeluarkan perintah pembantaian setan. Meskipun slogannya adalah untuk membunuh iblis, pada kenyataannya, mereka khawatir jika mereka dibiarkan tumbuh lebih kuat, itu akan membawa bencana bagi para penggarap bela diri. Siapa yang benar dan siapa yang salah 10.000 tahun yang lalu tidak lagi penting. Yang penting adalah sebelum Kaisar Iblis meninggal, dia melihat ke langit dan tertawa, berkata, selama langit dan bumi tidak dihancurkan, jalan iblis akan ada selamanya. Saya telah menanam benih tubuh iblis bawaan di dunia. Jika itu terbangun di masa depan, itu pasti akan mengembalikan kejayaan jalan iblis. Suaranya mengandung kekuatan kaisar tertinggi dan ki iblis yang agung. Tidak hanya beriak di langit, tetapi juga menyelimuti seluruh benua, mengganggu pikiran makhluk hidup. Menurut catatan sejarah, ini adalah kekuatan surgawi yang digunakan kaisar iblis sebelum dia meninggal. Dia menanam tubuh iblis bawaannya di hati orang-orang, sampai suatu hari tumbuh, mekar, dan berbuah. Selama langit dan bumi tidak dihancurkan, jalan iblis akan ada selamanya. Kalimat ini menjadi pilar spiritual dari penggarap iblis yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka juga menunggu dengan getir untuk kebangkitan tubuh iblis bawaan, karena itu akan menjadi harapan mereka untuk memulihkan jalur iblis. Lebih dari 1000 tahun setelah kematian Kaisar Iblis, seorang pemuda biasa berjalan keluar dari pegunungan dan secara tidak sengaja membangunkan tubuh iblis bawaan. Sejak saat itu, ia memulai jalur kultivasi iblis. Ini adalah kehidupan seorang protagonis. Sayangnya, identitasnya sebagai penggarap iblis terungkap, dan dia diburu oleh sekte benar. Pada akhirnya, dia meninggal dengan kematian yang tidak wajar. Pada tahun-tahun berikutnya, 7 badan iblis bawaan muncul satu demi satu. Beberapa dari mereka meninggal selama pertumbuhan mereka, dan beberapa mengumpulkan penggarap iblis yang masih hidup untuk memperkuat jalur iblis. Pada akhirnya, perbuatan mereka terungkap dan mereka dimusnahkan.
Karena badan iblis bawaan muncul sesekali, ada catatan rincin dalam buku-buku sejarah. Penatua Wei dan Jiang Ya secara alami telah mendengarnya. Ketika tubuh Yao Mengying dikelilingi oleh Ki Iblis, mereka memutuskan bahwa ini jelas merupakan tanda kebangkitan tubuh iblis bawaan. Ini merepotkan. Penatua Wei mengerutkan kening dan berkata, gadis ini memiliki tubuh iblis bawaan. Dia adalah musuh publik dari seluruh benua bintang jatuh. Jiang Ya memegang dagunya dan bergumam, 8 orang pertama semuanya laki-laki, tetapi yang ke-9 adalah seorang gadis, dan seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun. Li Qingyang juga menyadari bahwa kebangkitan tubuh iblis bawaan Little Junior Sister bukanlah hal yang baik, jadi dia buru-buru berkata, Penatua Wei, kita harus memberitahu Master Sekte dengan cepat. Mari kita hubungi dia melalui telepati, kata Penatua Wei. Jiang Ya buru-buru menampilkan seni bela dirinya, tapi sayangnya, Master Sekte Jun kita sudah jauh, dan tidak ada cara untuk menghubunginya. Penatua Wei berkata, kebangkitan gadis itu dari tubuh iblis bawaan tidak menyebabkan terlalu banyak keributan, sehingga dunia luar mungkin tidak mengetahuinya. Jangan menyebarkan berita dan menunggu Master Sekte kembali sebelum kita membahasnya. Petik 2. Baik, Jiang Ya setuju, kembali ke Jun Changqiao, menunggangi Hurricane Wolf King, melakukan perjalanan selama sekitar 1 hari, dan memasuki county kelas 5 tempat istana Miao Hua berada. Dia memasuki sebuah kota bernama Happy City. Kabupaten kelas 5 sangat kuat, dan bahkan kota biasa seperti ini jauh lebih unggul dari kota Qingyang dalam hal ukuran, jumlah orang, dan bahkan para ahli. Sekte Master Jun tercengang begitu dia masuk. Karena di jalan utama Happy City, dia bisa melihat rumah bordil yang didekorasi dengan mewah setiap beberapa langkah, dan ada wanita cantik-cantik berdiri di pintu masuk, melemparkan pandangan genit padanya. Tempat ini benar-benar tempat yang menyenangkan bagi pria. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya, mengabaikan panggilan wanita cantik itu, dan memilih penginapan untuk tinggal. Anda telah mendengar, sisa-sisa sekte iblis diam-diam kembali ke Gunung Iblis dan bertemu dengan para ahli dari berbagai sekte. Mereka bertarung untuk waktu yang lama. Ini adalah berita besar, tentu saja kami telah mendengar. Patriark Sekte Raja Iblis yang memproklamirkan diri ke-36 baru saja memasuki Wu Huang, tetapi dia berani bertarung dengan para ahli dari Sekte kelas 1. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jun Changqiao duduk di dekat jendela, dan dia tidak melakukan apa-apa selain mendengarkan diskusi mereka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir, Wu Huang hanyalah seorang pemula di mata mereka. Para pembudidaya bela diri dari kabupaten kelas 5 ini benar-benar hebat. Dia hanya mendengarkan dengan santai, dan kemudian dia beristirahat untuk malam itu sebelum melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, dia tiba di kaki gunung tempat istana Miao Hua berada.